Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Cikur Lahagu, NIM 0524234222, jurusan Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian dari UPBJJ Medan 12. Saya melakukan atau mengerjakan tugas dasar-dasar penyuluhan melalui video. Baik, soal nomor 1, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Jadi, tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena beberapa alasannya. Pertama, efisiensi. Tujuan yang jelas membimbing pesan dan memastikan bahwa informasi disampaikan secara efektif dan efisien. Penerima pesan akan lebih mudah memahami maksud pengirim jika tujuannya sudah terdefinisi dengan baik. Hal ini menghindari kesalahpahaman dan pengulangan yang tidak perlu. Pengukuran keberhasilan. Tujuan yang jelas memungkinkan pengukuran keberhasilan komunikasi. Setelah komunikasi berlangsung, kita dapat menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai atau tidak. Ini penting untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Lanjut, fokus dan konsistensi. Tujuan yang jelas membantu menjaga fokus dan konsistensi dalam proses komunikasi. Semua elemen komunikasi mulai dari pemilihan media hingga penyampaian pesan. Motivasi. Tujuan yang jelas dapat memotivasi baik pengirim maupun penerima pesan. Penerima akan lebih tertarik untuk mendengarkan dan memahami pesan jika mereka mengerti manfaatnya bagi mereka. Kredibilitas. Komunikasi yang terarah dan efektif menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas pengiriman pesan. Soal nomor 2, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dan penyuluhan? Jelaskan alasannya. Jadi, kategori adopter yang mulai membutuhkan perhatian dari penyuluhan adalah kelompok lembut atau langgar dan lamban atau late majority. Jadi, lambat. Kelompok ini sangat resisten terhadap perubahan dan cenderung mempertahankan praktik lama. Mereka skeptis terhadap inovasi dan membutuhkan banyak bukti dan keyakinan sebelum mau mengadopsi ide atau teknologi baru. Penyuluhan perlu membangun kepercayaan, mengatasi keraguan dan memberikan bukti empiris yang kuat tentang manfaat adopsi. Strategi penyuluhan yang berpersonal dan pendekatan yang sabar sangat penting untuk kelompok ini. Lanjut, lampan atau test majority. Kelompok ini cenderung menunggu dan melihat sebelum mengadopsi inovasi. Mereka akan mengadopsi suatu inovasi yang setelah melihat bahwa sebagai besar orang lain telah menerima dan terbukti berhasil. Penyuluhan perlu menunjukkan bukti keberhasilan adopsi dari kelompok awal atau early adopters dan mayoritas awal majority untuk meyakinkan kelompok ini. Testimoni dan demonstrasi yang sukses sangat efektif untuk kelompok ini. Meskipun kelompok awal dan mayoritas awal juga penting, mereka umumnya lebih proaktif dalam mencari informasi dan cenderung mengadaptasi inovasi dengan lebih cepat. Itu jawaban nomor 2. Lanjut, jawaban nomor 3. Soalnya, dari beberapa pendekatan penyuluhan mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Baik, tidak ada satu pendekatan penyuluhan yang secara universal atau paling baik. Pendekatan terbaik bergantung pada konteks sasaran, audiens, dan tujuan penyuluhan. Namun, pendekatan yang partisipatif dan holistik umumnya dianggap lebih efektif. Pendekatan partisipasi meningkatkan keterlibatan aktif para peserta dalam proses penyuluhan. Alih-alih yang hanya menyampaikan informasi secara searah, penyuluh memfasilitasi diskusi, berbagai pengalaman, dan kolaborasi untuk menemukan solusi bersama. Jadi, hal ini meningkatkan kepemikiran dan komitmen para peserta terhadap perubahan yang dipromosikan. Pendekatan holistik mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi teknis, tetapi juga pada pemecahan masalah yang berkomprehensif dan berkelanjutan. Kombinasi dari pendekatan partisipasi dan holistik yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pendekatan yang terintegrasi cenderung menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan berdampak lebih besar, namun penting untuk dilakukan. Baik, itulah jawaban 1-3 dasar penyuluhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.